Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita mulai mengupas perikop ini, saya mau sedikit bercerita tentang keberadaan umat atau orang-orang Yahudi yang ada di dunia. Kalau kita berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang ada di dunia ini pada saat ini, populasi mereka, jumlah mereka itu hanya 0,2%, sangat sedikit. Gitu. Tetapi mereka yang sangat sedikit ini, bisa jadi orang-orang yang mayoritas dalam meraih Nobel di dunia. Menurut catatan 22% peraih Nobel itu orang-orang Yahudi. Padahal jumlah mereka hanya 0,2% di dunia. Tapi kenapa begitu banyak orang-orang Yahudi yang bisa meraih Nobel? Belum lagi kalau kita bicara para penemu. Rata-rata penemu itu orang-orang Yahudi. Penemu pesawat terbang, Carl Wright Brother, dan yang lain-lainnya, orang-orang Yahudi. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Ya betul, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Tapi juga kita harus tahu bahwa orang Yahudi juga punya etos kerja yang berbeda dengan kita. Kalau kita biasanya kita bekerja supaya kita bisa hidup. Tapi kalau orang-orang Yahudi mereka punya konsep, punya etos kerja bahwa mereka hidup untuk bekerja. Bukan bekerja untuk hidup, tapi mereka hidup untuk bekerja. Karena bagi mereka, kalau kita bicara mengenai ibadah yang berasal dari kata aboda, aboda itu buat orang Yahudi itu bicara mengenai kerja. Kata kerja itu aboda, dan dari aboda ini kita bicara mengenai ibadah. Buat mereka, buat orang-orang Yahudi, kerja mereka itu adalah ibadah mereka. Ketika mereka bekerja di situ mereka meyakini mereka juga sedang beribadah. Jadi apapun yang mereka kerjakan itu mereka sedang beribadah. Jadi lakukan yang terbaik dengan pekerjaan yang mereka sedang tekuni. Seorang tukang kuli bangunan pun yang bangun gedung ya Bapak Ibu Saudara, tukang kuli bangunan itu kan dalam bahasa Ibrani itu disebut anazem melakah. Kata melakah ini, dari kata melakah inilah muncul kata malak. Kata dasar melakah ini kan malak ini kata dasar dari malaikat. Malaikat itu kerjanya apa? Pesuruh Tuhan, melakukan perintah Tuhan, suruhan Tuhan. Dalam arti seperti hanya bicara malaikat itu pesuruh Tuhan, anazem melakah ini, tukang kuli bangunan ini mereka melakukan pekerjaan yang juga suruhan Tuhan. Jadi seorang kuli bangunan pun ketika mereka bekerja, mereka bukan sekedar mencari rezeki, tapi mereka melakukan perintah suruhan Tuhan. Dan semua bidang kehidupan buat mereka itu suruhan Tuhan. Ketika seorang bekerja sebagai tukang sepatu, dia diberi Tuhan, mereka yakin mereka diberi karunia talenta untuk bekerja sebagai tukang sepatu. Dan karunia talenta itu mereka kembangkan sedemikian rupa. Mereka nggak sekedar cari buat sepatu atau perbaiki sepatu hanya untuk dapat rezeki, tapi berusaha untuk berikan yang terbaik, ciptakan inovasi terbaru, model-model terbaru, temuan terbaru. Karena mereka lakukan itu adalah bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi karena itulah karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka buat yang terbaik, beri yang terbaik. Seorang pria ketika bekerja di ladang, dia bawa seorang anak dia yang laki-laki. Dia akan ajarkan kepada anak dia itu, kita nggak sekedar kerja di ladang ini untuk mencari rezeki, tapi kita berikan pekerjaan, melakukan pekerjaan ini karena perintah Tuhan. Jadi mereka berikan yang terbaik. Seorang ibu bekerja di dapur, mengajak anak perempuannya untuk belajar memasak, dia tidak sekedar menyiapkan makanan, tapi diajarkan kepada anaknya bahwa kita sedang melakukan pekerjaan suruhan perintah Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Dengan etos kerja itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Yahudi punya etos kerja yang luar biasa. Apapun yang mereka tekuni, mereka selalu berikan yang terbaik. Itu sebabnya mereka selalu berusaha untuk menjadi penemu. Bisa menemukan hal yang baru, kreatif, inovatif. Kenapa? Karena pekerjaan apapun yang mereka tekuni, itu mereka yakin, itu karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada diri mereka. Dan mereka mau berikan itu kembali kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Dan bahkan mereka lakukan itu, berkarya seperti itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi karunia talenta itu yang membuat mereka memiliki banyak hal, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya mungkin saudara tahu, Ethiopia. Rekan-rekan presbiter tahu ya cerita Ethiopia ya. Dulu ada lagu berbicara mengenai Ethiopia, negara di Afrika yang bukan main.
susahnya. Bisa dikatakan pada waktu itu negara termiskin di dunia. Kekeringan, kelaparan. Tapi sekarang Ethiopia tidak lagi berbicara mengenai paradigma seperti itu. Negara itu sekarang bahkan bisa mengekspor sayur buah. Kenapa? Karena Israel, ya, bangsa Israel pada saat ini, orang-orang Yahudi yang ada di Israel, membagikan hasil karya mereka, temuan mereka, berdasarkan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, yang sudah mereka kembangkan, mereka bagikan untuk Ethiopia. Itu sebabnya Ethiopia dibantu untuk bagaimana mereka meningkatkan hasil panen dengan sistem istilahnya perkebunan, perladangan dan sebagainya yang bisa menghemat air, karena di daerah Ethiopia itu air kering, susah. Dan bahkan mereka mengadopsi teknologi, ya istilahnya Israel memberikan teknologi mengubah udara jadi air. Itu teknologi yang di negeri juga belum ada, Pak, ya. Di negeri tidak ada. Jadi teknologi water gun, bagaimana mengekstrak molekul air dari udara. Ethiopia punya itu. Kenapa? Orang-orang Yahudi yang di Israel yang membagikan itu. Dalam arti hasil karya mereka berdasarkan karunia talenta yang Tuhan percaya kepada mereka, itu mereka kembangkan dengan sedemikian rupa menjadi teknologi-teknologi termodern yang mereka juga bagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, catatannya dari itu, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Sudah kita kembangkan belum? Dan sudah kita bagikan belum? Di dalam karya hidup kita untuk mereka yang juga membutuhkan. Baik, sekarang kita lihat perikop kita bacaan ini. Bacaan ini bicara mengenai talenta, perumpamaan mengenai talenta. Dan esensi dari perikop kita pada saat ini berbicara sebetulnya mengenai dimensi pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Itu sebetulnya menjadi esensi atau yang menjadi pesan perumpamaan tentang talenta ini. Apa maksudnya pertanggungjawaban? Coba Bapak Saudara, ya. Bapak Saudara boleh buka Alkitab, kita lihat pasal 25 nih, ayat selanjutnya dari 31. Pasal 25 nih, ayat 31 sampai 46. Di situ perikopnya punya judul penghakiman terakhir, di mana kita semua manusia akan dihakimi berdasarkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup pada saat ini. Itu kalau kita baca penghakiman terakhir, kan dilihat gitu loh, apa yang sudah kita lakukan. Kan di situ bicara mengenai apa yang sudah kita lakukan untuk salah seorang dari saudara kita yang paling hina, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Bisa dibaca di ayat 40 gitu loh. Dan selanjutnya, bahwa apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan kita melakukan itu semua ya karena Tuhan sudah berikan kepada kita karunia, talenta. Sudah belum kita kembangkan. Dalam arti perikop pasal 25 ayat 31 sampai 46 itu menekankan, itu merupakan dimensi hakikat dari apa yang kita kerjakan selama hidup ini, di mana kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan masa depan itu, soal pertanggungjawaban itu diberitakan untuk mengingatkan pentingnya, urgennya bagi kita manusia untuk kita hidup benar. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan pada masa ini, di hari penghakiman nanti. Karena Kristus Yesus akan menghakimi kita. Kita pasti kan bicara gitu loh, Dia akan menghakimi kita di akhir zaman. Bukan cuma kita, semua manusia. Bukan kita cuma orang Kristen, orang Muslim pun juga akan dihakimi oleh Dia. Gitu. Karena dalam hadits Ibnu Majah dikatakan Isa Al-Masih SAW adalah satu-satunya Imam Mahdi. Isa Al-Masih itu bicara mengenai Yesus, Dia juga akan menghakimi saudara-saudara kita yang Muslim. Semua umat manusia akan dihakimi oleh Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam perikop bacaan kita pada saat ini, perumpamaan tentang talenta ini, pasal 25 ayat 14, kalau kita baca terus sampai ayat 30, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Tentang cerita tentang orang yang bepergian ke luar negeri, Dia panggil hamba-hambanya, Dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya itu. Ada hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, masing-masing diberi menurut kesanggupan mereka.
Kemudian tuannya ini pergi. Sesudah itu pulanglah tuan itu dan buat perhitungan dengan para hambanya. Setelah dapat laporan dari hamba-hambanya, tuan ini memuji kedua hamba yang dikasih 5 talenta dengan 2 talenta. Kenapa? Karena mereka mengembangkan talenta yang sudah dikaruniakan, dianugerahkan kepada mereka itu. Mereka kembangkan sedemikian rupa sehingga istilahnya berkembang. Dan mereka berdua yang diberi 5 talenta dan 2 talenta dikatakan ya ambil bagian dalam kebahagiaan tuannya. Kenapa? Karena kesetiaan mereka mengembangkan talenta yang sudah Tuhan karuniakan atau sudah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kesetiaan itu mereka menerima bahagianya, kebahagiaan bersama dengan tuannya. Sedangkan hamba yang hanya menerima 1 talenta namun tidak mengembangkannya, malah menyembunyikan, menyimpannya, kita baca bagaimana dia nanti dihukum, memperoleh hukuman. Nah Bapak Saudara, apa maksud cerita ini? Apakah maksudnya kalau orang yang dikasih karunia talenta lebih, atau secara finansial orang itu dapat berkat melimpah, orang yang secara finansial kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin? Tidak. Perikop ini maksudnya hendak menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mau mengingatkan murid-muridnya, termasuk kita, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak punya apa-apa. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya apa-apa. Kita semua punya talenta, kita semua punya karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Memang tiap orang berbeda di dalam hal kemampuan kita. Itu sebabnya Tuhan berikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kita berbeda di dalam hal kemampuan. Tapi kita semua diberikan Tuhan talenta, potensi, bakat, keahlian. Kenapa? Sebab Tuhan memberi kepada tiap orang menurut kesanggupannya masing-masing. Menurut kesanggupan kita Tuhan kasih itu. 5, 2, 1 atau bahkan mungkin 10. Tapi tiap orang pasti diberi. Ini catatan penting buat kita, saudara. Tiap orang pasti diberi. Tiap kita pasti diberi. Tidak ada seorang pun yang tidak punya apa-apa. Oh, saya tidak bisa bikin apa-apa. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada cerita seperti itu. Oh, saya tidak bisa bikin apa-apa. Oh, saya tidak bisa bikin ini. Nah, Tuhan kasih kita karunia itu. Semua orang percaya diberi kesempatan. Di dalam kehidupan ini sebagai modal kerja. Masalahnya ialah apakah kita mensyukuri dan memanfaatkan kesempatan dan pemberian Tuhan itu semaksimal mungkin. Sudah belum kita memanfaatkan kesempatan pemberian talenta, karunia, anugerahnya itu semaksimal mungkin? Karena yang dituntut oleh Tuhan dari kita pada saat ini adalah bekerja keras. Bukan soal hasilnya, tapi kesetiaan kita untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Soal hasilnya berkembang berapa banyak itu Tuhan yang tentukan. 1 talenta pun kalau kita mau kembangkan, Tuhan akan tentukan bagaimana hasilnya. Ini catatan penting buat kita, saudara. Sudah belum kita kembangkan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita? Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki, karunia talenta itu punya tujuan masing-masing. Tujuannya adalah untuk ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini melalui peran kita dengan karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan. Dan dalam perikop ini Tuhan Yesus mau ingatkan para murid-muridnya dan kita yang hidup pada saat ini. Tujuan kita bekerja berkarya adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Sekarang kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Secara khusus hari ini Gerakan Pemuda merayakan ulang tahun juga ini ya. Pelekat Gerakan Pemuda usia seberapa? 71 tahun. Itu kalau orang usia 70 aja dikatakan orang bijak. Jadi 71 tahun seharusnya pemuda-pemuda kita menjadi pemuda-pemuda yang bijak. Yang bisa mempergunakan karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kalian. Berdaya guna, berhasil guna.
Seperti saya cerita tadi, orang-orang Yahudi. Mereka kembangkan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan etos kerja yang luar biasa. Itu semua, apapun yang Tuhan percayakan karunia talenta itu adalah suruhan Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan mereka kembangkan itu dengan maksimal, dan bukan hanya maksimal untuk berhasil guna untuk diri mereka, tapi bagaimana berhasil guna untuk masyarakat. Mereka bantu orang yang membutuhkan seperti Ethiopia. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah situasi kondisi pandemik pada saat ini, begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak orang yang terdampak. Saya contoh orang-orang yang bisa peka dengan situasi kondisi pada saat ini. Ada orang seperti Agnes Monica ya, yang bahkan buka vaksin gratis. Ada artis-artis seperti Cinta Laura yang bantu UMKM, artis-artis yang lain juga lakukan sesuatu. Karena saya lihat banyak artis yang suka sekedar, kalau mungkin lihat di TikTok dan di ini ya, di medsos itu, entah di TikTok di mana, sekedar menunjukkan wah orang borju kekayaannya, wah gue sultan nih, wah tunjukin bisa beli ini itu dan sebagainya. Tapi saya lihat tidak lakukan apapun untuk mereka yang terpapar, berikan vaksin gratis kayak, bagi-bagi vitamin gratis kayak gitu. Atau lakukan sesuatu untuk mereka yang terdampak. Topang mereka yang secara finansial berkekurangan dengan kondisi UMKM yang mungkin babak belur, lakukan sesuatu. Nah mungkin untuk kalian, para pemuda berkata, oh iya itu orang-orang yang disebutkan tadi kan orang-orang besar yang Tuhan kasihkan talenta karunia 10, makanya mereka bisa kembangkan secara finansial, mereka kuat. Kami apalah? Ingat, Tuhan berikan kepada kita semua. Tidak ada yang Tuhan tidak beri. Kita semua Tuhan beri. Tiap orang diberi talenta. Tidak ada seorang pun yang tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Ada pasti. Sejauh mana kita mau gali. Ada sih tapi cuma 1 talenta. Kembangkan itu. Cuma 2 talenta. Kembangkan itu. Dan berhasil guna. Bukan hanya untuk kita sekedar mengais rezeki. Orang Yahudi diberkati sedemikian rupa karena mereka punya etos kerja yang luar biasa. Mereka hidup untuk bekerja. Bukan bekerja untuk hidup. Sudah belum kita punya konsep etos kerja seperti itu? Kita hidup ini untuk bekerja. Bekerja apa yang sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita, talenta dan karunia. Kembangkan itu. Ambil bahagian, dimanapun. Bapak, Ibu, Saudara, dan kaum muda. Coba bro, sis, apa yang udah kita lakukan? Kalau mungkin bekerja di tempat berkarya, atau lakukan sesuatu walaupun nampaknya kecil dan tidak berarti. Itu bisa bernilai dan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Saya berharap firman ini jadi catatan buat kita. Untuk seluruh keluarga besar Jemaat Charis. Apalagi kalau di sini ada artis gitu ya. Apa yang saya sudah lakukan? Sudah belum saya kembangkan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada saya secara maksimal. Dan itu juga saya pergunakan untuk ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Memberikan diri saya menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Allah damai sejahtera. Berbagi kepada mereka yang di dalam situasi kondisi pandemik pada saat ini terdampak, terpapar. Mari kita lakukan sesuatu. Kenapa? Karena sekali lagi di dalam perikop sesudah perumpamaan talenta itu kita dikan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap talenta karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Kembangkan itu, bagikan itu. Roh Kudus yang mampukan kita mengerti dan memahami. Tuhan Yesus memberkati.